Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Puspadiana, NIM 2242078 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Baik, langsung saja. Migrasi tenaga kerja merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dengan tujuan utama untuk bekerja atau mencari kehidupan yang lebih baik. Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja di daerah asal. Ketika lapangan pekerjaan tidak mampu menampung tenaga kerja yang terus bertambah, banyak masyarakat memilih untuk berpindah ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri demi memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai permasalahan ekonomi di negara asal yang menjadi faktor utama pendorong terjadinya migrasi tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2025, mencapai sebanyak 5.427.006 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih cukup tinggi, yang sekaligus menggambarkan adanya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap peluang kerja di sektor luar. Selanjutnya, salah satu faktor utama yang mendorong tenaga kerja Indonesia memilih bekerja di luar negeri adalah terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Dalam teori Everett-Lee, adanya kekurangan lapangan kerja di daerah asal yang berpengaruh terhadap terciptanya pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan migrasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kesempatan kerja menjadi faktor pendorong utama migrasi internasional. Dan untuk solusinya, pemerintah perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui program padat karya, seperti pembangunan jalan desa, memperbaiki saluran irigasi, membersihkan sungai yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat desa tersebut, yang tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan memberikan penghasilan tambahan untuk masyarakat desa tersebut. Dan selanjutnya pengembangan UMKM dan peningkatan investasi di daerah. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu pendidikan yang berorientasi pada praktik kerja. Contohnya seperti SMK, Politeknik, Akademi Keperawatan, Diploma, yang tujuannya siap terjun langsung ke dunia kerja. Dan pelatihan sesuai kebutuhan industri akan membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Berdasarkan teori modal manusia dari Becker, pendidikan dan pelatihan adalah investasi penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Penelitian Maulana dan Suyaningrum tahun 2023 membuktikan bahwa pendidikan vokasi dapat menurunkan pengangguran sehingga menjadi solusi efektif untuk memperluas kesempatan kerja dalam negeri yang menambah nilai ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, masalah ekonomi yang kedua yaitu rendahnya upah. Rendahnya upah yang diterima pekerja di dalam negeri juga menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Upah yang diterima pekerja seringkali tidak sebanding dengan biaya hidup, terutama di sektor informal yang cenderung menerima upah di bawah standar minimum dan tidak memperoleh perlindungan sosial maupun jaminan ketenagakerjaan. Dengan demikian, rendahnya upah mencerminkan ketimpangan ekonomi dan menjadi alasan seseorang untuk bekerja ke luar negeri. Dan untuk solusinya, pemerintah perlu menetapkan kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan tingkat produktivitas dan memperkuat perlindungan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan teknis perlu dikembangkan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja di pasar domestik. Menurut teori upah efisiensi dari Solow, menjelaskan pemberian upah yang layak akan meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, sehingga perusahaan dan ekonomi nasional sama-sama diuntungkan. Dan selanjutnya masalah ekonomi yang ketiga yaitu kemiskinan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Kemiskinan adalah kondisi ketika pendapatan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan
kesehatan. Kebutuhan ekonomi keluarga berkaitan dengan upaya rumah tangga dalam memenuhi standar hidup minimum, termasuk biaya pendidikan anak, rumah, dan kebutuhan sehari-hari. Ketika pendapatan keluarga tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan tersebut, munculnya tekanan ekonomi yang mendorong salah satu anggota keluarga untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Dan untuk solusinya, diperlukan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemerataan pendapatan seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti PKH. Berdasarkan teori ketergantungan oleh Frank, ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada luar negeri menjadi penyebab kemiskinan dan migrasi tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat ekonomi lokal melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, pemberdayaan UMKM, dan subsidi pendidikan, agar keluarga berpenghasilan rendah lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan di luar negeri. Dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, migrasi tenaga kerja ke luar negeri terjadi karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya upah, dan kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu membuka lebih banyak kesempatan kerja, menetapkan upah yang layak, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa harus bekerja kuat. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.